Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas. Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait 7 rekomendasi anime manga berunsur sejarah. Jadi, ada anime manga apa aja kah yang ada kaitannya dengan sejarah atau berdasarkan kisah dari sejarah? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu manga Record of Ragnarok atau Sumatsu no Valkyrie. Manga Record of Ragnarok ini adalah manga bergenre action, history, dan juga battle 1 vs 1. Yang mana manganya sendiri rilis pada tahun 2019. Pengarang manga ini adalah Fukui Takumi dan Shinya Emimura. Dan untuk ilustratornya sendiri yaitu Aji Chika. Manga Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok ini bercerita tentang ketika para dewa mengadakan konvensi untuk memutuskan apakah akan membiarkan umat manusia hidup atau mati, dan memutuskan untuk menghancurkan umat manusia. Tetapi, seorang Valkyrie yang sendirian mengajukan saran untuk membiarkan para dewa dan umat manusia bertarung dalam satu pertempuran terakhir, sebagai harapan terakhir untuk kelangsungan hidup umat manusia. Di sini, 13 dewa akan bertarung melawan 13 juara manusia dalam pertempuran 1 lawan 1 untuk memutuskan apakah umat manusia hidup atau mati. Lalu, di mana unsur sejarahnya? Nah, unsur sejarahnya adalah mereka yang bertarung merupakan para dewa dan manusia dalam sejarah umat manusia asli. Dan ini merupakan daftar para petarungnya. Dari para dewa, ada Zeus, Buddha, Loki, Apollo, Poseidon, Susanoo no Mikoto, Thor, Bishamonten, Anubis, Odin, Beelzebub, Shiva, dan Hercules. Sedangkan dari pihak umat manusia, ada Qin Shi Huang dari Cina, King Leonidas dari Yunani, Nikola Tesla dari Inggris, Sasaki Kojiro dari Jepang, Raiden Tamimon dari Jepang, Adam, Grigori Rasputin dari Rusia, Lu Bu dari Cina, Okita Souji dari Jepang, Michael Nostradamus dari Prancis, Simo Haiha dari Finlandia, Sakata Kintoki dari Jepang, dan terakhir yaitu Jack the Ripper dari Inggris. Nah, selain itu juga, ketika bertarung, para petarung akan diberikan masa lalunya, yang mana itu adalah masa lalu yang berdasarkan sejarah, walaupun dibumbui fiksi. Dan juga, selain manga utamanya Record of Ragnarok, di manga ini ada beberapa manga spin-off yang mengisahkan kisah para karakter masing-masing. Seperti manga spin-off Lubu, Shinsengumi Requiem, dan juga spin-off Jack the Ripper. Yang kedua, yaitu manga Maju Taisen. Nah, manga Maju Taisen ini sama seperti manga Record of Ragnarok, bergenre action, martial art, dan juga duel 1 vs 1. Hanya saja yang membedakan dari manga Record of Ragnarok adalah para petarungnya sendiri semuanya wanita dan tidak ada dari para dewa. Manga Maju Taisen ini rilis pada tahun 2020 setelah manga Record of Ragnarok, yang dibuat oleh Kawamoto Homura dan digambarkan oleh Shiozuka Makoto. Menceritakan tentang undangan dari Ratu Iblis untuk para penyihir terhebat sepanjang sejarah dunia. Dan para penyihir ini adalah para wanita terhebat dalam sejarah dunia, dari mulai seorang samurai, jenderal perang, kaisar wanita, ilmuwan, sastrawan, politikus, sampai artis ikut bertarung 1 vs 1. Dengan diiming-imingi akan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Karena Ratu Iblis tahu bahwa hasrat dari para wanita tersebut adalah sebuah keserakahan, maka dari itu 32 petarung wanita akan turun dan berduel untuk membuktikan siapa yang terbaik dari mereka semua dan layak untuk mengubah takdir mereka. Yang ketiga, yaitu Tengen Heroes. Nah, manga Tengen Heroes rilis pada tahun 2021 yang dibuat oleh Sakanoichi Kubaru dan Hiromoto Yasu. Menceritakan tentang pertarungan antar pahlawan manusia sepanjang sejarah. Dari mulai Napoleon Bonaparte, Hannibal Barca, Zhuge Liang, Genghis Khan, Sulaiman the Great, Oda Nobunaga, dan masih banyak lagi para jenderal dan pahlawan terkenal dunia lainnya. Nah, dalam manga ini, para pahlawan tersebut akan disatukan dalam satu dunia dan akan bertarung satu sama lain, berperang mengandalkan strategi mereka. Dan yang unik dari manga ini adalah
para pahlawannya sendiri diacak bersekutu secara random. Contoh, pasukan Zhuge yang mana 5 jenderal harimau yang seharusnya Liu Bei, Guan Yu, dan lain-lain malah diisi oleh Lancelot, Benkei Musashi, Spartacus, Wilhelm Tell, dan juga Miyamoto Musashi. Lalu ini dia para pahlawan yang join dalam peta Tengen Hero Wars, dan ini belum semua ya, dan akan dipastikan masih banyak pahlawan-pahlawan lainnya. Yang keempat yaitu Tenkaichi Nihon. Nah, Tenkaichi Nihon atau dalam bahasa Inggris Tenkaichi, Battle to Decide Japan Strongest Martial Art. Nah, untuk autornya sendiri yaitu Nakamura Yosuke dan digambar oleh Kyotaro. Untuk genrenya sendiri yaitu action, fantasi, historical, martial art, mature, dan seinen. Nah, untuk ceritanya sendiri, manga ini mengenai turnamen pertempuran berlatar era Sengoku. Tahun 1600, 10 tahun telah berlalu sejak Oda Nobunaga menyatukan Jepang. Dan ketika Oda Nobunaga menyadari bahwa dia sedang sekarat, dia mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan negara itu kepada orang yang menghasilkan prajurit terkuat. Lalu, para panglima perang yang impiannya untuk menyatukan negara telah pupus, membentuk prajurit terkuat mereka sendiri dan mengarahkan pandangan mereka untuk menjadi penguasa Jepang. Dan di sini para pemainnya rata-rata adalah para tokoh di zaman Sengoku, tetapi juga ada yang berasal dari luar Jepang. Tidak hanya petarung laki-laki, tapi juga ada petarung wanita yang sangat luar biasa kuat. Yang kelima, yaitu Kingdom. Nah, untuk Kingdom sendiri yaitu sebuah seri manga seinen Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yasuhisa Hara. Manga ini mengisahkan tentang periode negara perang di Cina pada abad 239 sebelum Masehi, di mana dibagi menjadi 7 negara besar Cina. Dalam anime manga ini, utamanya diceritakan melalui pengalaman dari seorang anak yatim bernama Shin dan rekan-rekannya dalam pertarungannya menjadi jenderal terbaik di bawah surga. Dan dalam perjalanannya di bawah kepemimpinan Qin Shi Huang, mereka berhasil menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan untuk perjalanan animenya sendiri, pada saat ini sudah sampai di season ke-4-nya. Yang keenam, yaitu Shokoku no Altair. Nah, serial anime yang diadaptasi dari serial manga buatan Kato no Kato yang dirilis pada musim panas 2017. Manganya sendiri telah terbit dari tahun 2007 dan masih berjalan hingga saat ini. Ceritanya sendiri mengambil setting sejarah perseteruan politik antara kekhalifahan Turki Utsmani dan kekaisaran Romawi Suci sebelum kota Konstantinopel ditaklukkan. Konflik dalam manga ini pun tak jauh-jauh dan berpusat pada konflik panas kedua kerajaan tersebut dalam sejarah aslinya. Lalu, tokoh utama dari manga anime ini adalah menceritakan tentang Mahmud Tugril Bey, remaja 17 tahun yang baru saja diangkat menjadi seorang pasha, yaitu Dewan Parlemen Turki. Dia sendiri merupakan pasha termuda dalam sejarah stratokrasi Turki. Namun sebagai seorang pasha, ia langsung dihadapkan oleh situasi konflik politik antara negaranya dan kekaisaran Baltrein yang tampak sedang mengusahakan melakukan kemartiran dan memanaskan genderang perang guna bertujuan untuk menjajah Turki. Dan jika dilihat dari sejarahnya sendiri, Mehmet Tugril ini merupakan mentor dari Sultan Al-Fatih yang nantinya akan menaklukkan kota Konstantinopel. Dan minasan tahu, faktanya bahwa Kato no Kato adalah mangaka cewek berkebangsaan Jepang kelahiran 15 Juni di prefektur Niigata. Dia menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Tokyo dan mengambil jurusan sejarah Turki. Jadi jangan heran ya, mengapa dia bisa membuat gambaran detail situasi, kondisi sistem administrasi pemerintahan Khalifahan Turki, budaya, pakaian, dan sejarahnya, bahkan sampai ke arsitektur, tokoh sejarah, kondisi sosial politik, dan juga aktivitas perdagangan dan perekonomian digambarkan secara gamblang dan detail sekali. Lalu, Kato no Kato juga merupakan kakak dari Aji Chika, yaitu sang ilustrator mangaka Record of Ragnarok. Yang ketujuh, yaitu The Journey. Nah, The Journey merupakan film yang disutradarai oleh Shizuno Kobun dengan waktu pembuatan selama 2,5 tahun. Sebelumnya, Shinozu Kobun telah menyutradarai film Detektif Conan. Sedangkan untuk skenarionya sendiri ditulis oleh penulis film Pokemon yaitu Atsuhiro Tomioka. Dan Manga Production menjadi pihak yang menanggung penuh biaya produksi ini.
dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan film ini ke seluruh dunia. Diketahui, Manga Production merupakan anak perusahaan Yayasan Pangeran Muhammad bin Salman atau MIS yang merupakan Pangeran Arab Saudi. Perusahaan Manga Production memiliki tujuan untuk membuat proyek animasi, komik, serta video game sebagai bentuk promosi Arab Saudi di dunia internasional. Lalu, untuk kisah dari anime ini berlatar pada peradaban Saudi Arabia sebelum Nabi Muhammad lahir dengan tokoh utama bernama Aus bin Zubair. Dalam cerita ini dikisahkan masyarakat Mekah yang berjuang melindungi Mekah dari serangan Panglima Abraha yang ingin menjajah Mekah dengan pasukan gajah. Namun pada akhirnya, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, pasukan tersebut dikalahkan oleh burung ababil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kota Mekah dan Ka'bah. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan 7 rekomendasi anime manga berunsur sejarah atau kisahnya berdasarkan dari sejarah aslinya. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Ada rekomendasi anime lain atau tidak tercantumkan anime favorit kalian? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!